kita bisa memuji Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, ayo yang belum bangun, yang belum siap untuk sekolah minggu, ayo cepat-cepat siap-siap dan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, sebelumnya mari kita mau berdoa sebelum kita mulaikan ibadah sekolah minggu. Ayo kita lipat tangan dan kita mau tutup mata dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat ini kami anak-anak sekolah minggu akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau berkati kehidupan kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami mau menyembah kepadamu Tuhan di saat ini. Engkau berkati kehidupan kami setiap para pelayan-pelayan-Mu Tuhan di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau berglori bagi Tuhan. Ayo semua yang ada di rumah bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita mau katakan, ku istimewa. Adik-adik di rumah semuanya yang gerakan-gerakan susah ya. Kita mau memuji Tuhan di saat ini. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya ingin dengar kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa kepadamu, istimewa. Karena aku miliknya, aku istimewa. Berharga di matanya, aku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi yuk. Boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya ingin dengar kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, aku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihinya, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Haleluya. Kita adalah orang yang istimewa. Puji Tuhan adik-adik semuanya. Apapun yang terjadi saat ini, Kakak Susan mau bilang ke adik-adik semua, kita harus bersuka cita. Karena kenapa? Ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kehidupan kita. Ayo, Kakak Susan mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau katakan sukacita 3 kali secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sukacita, sukacita, sukacita. Kita mau katakan lagu, oh sukacitaku. Amin. Ayo kita menyanyi. Oh sukacitaku, pam-pam-pam-pam, sejak jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam-pam, sejak
firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kita sudah selesai memuji menyembah Engkau. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami di saat ini Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan kami mau melakukan itu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, ketemu lagi bersama Kak Fani pada saat ini di hari Minggu yang ceria. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini Kak Fani ambil di dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai 35. Wah, panjang ya, 35 ayat. Tetapi biar Kak Fani hari ini meminta kepada adik-adik untuk membaca di rumah masing-masing ya, supaya lebih jelas ceritanya. Nah, Kak Fani akan persingkat, akan membawakan sebuah cerita mengenai Bileam dan keledainya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, pada suatu ketika orang Israel sedang melakukan sebuah perjalanan. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka berjalan satu daerah ke daerah yang lain. Nah, sampailah orang Israel ke sebuah daerah namanya Dataran Moab. Belum masuk di dalam kota Moabnya. Nah, ternyata di dalam Moab itu ada seorang raja yang memimpin kota itu dan bangsa itu. Raja siapa namanya? Yaitu Raja Balak. Nah, raja siapa adik-adik? Raja Balak. Nah, pada saat Raja Balak ini mendengar bahwa begitu banyak orang Israel berkumpul di dataran pinggiran daripada Moab, Raja Balak ini merasa takut. Kenapa dia takut? Karena dia takut bangsanya sendiri akan dijajah oleh bangsa Israel. Karena zaman dulu maupun zaman sekarang sih, begitu banyak bangsa melawan bangsa. Bangsa menjajah bangsa yang lain. Nah, tiba-tiba teringatlah Raja Balak ini dengan seorang nabi Tuhan yang bernama Bileam. Nah, apa yang dia ingat tentang Bileam? Dia mengingat bahwa Bileam ini kalau berdoa kepada Tuhan, maka doanya Bileam akan dijawab oleh Tuhan. Nah, apa yang ada di pikiran Balak pada saat ini? Dia menyuruh semua tentara-tentaranya, dia menyuruh pegawai-pegawainya dan utusan-utusannya untuk membawa harta kepada Bileam, untuk membawa persembahan kepada Bileam dan menginginkan sesuatu. Raja berkata, kalian harus pergi ke tempat Bileam, katakan kepada Bileam, aku meminta supaya engkau berdoa kepada Tuhan untuk mengutuk bangsa Israel. Wah, Raja Balak hatinya tidak baik ya. Kita tahu semua itu karena didasari rasa takut. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik yang dikasih nama Tuhan? Tiba-tiba mereka pergi bertemu dengan Bileam dan Raja Bileam menjadi takut. Loh, ini kenapa begitu banyak orang yang datang kepadaku? Langsung orang-orang itu berkata, kami adalah utusan dari tanah Moab. Kami adalah utusan dari Raja Balak. Kami ingin menyampaikan sesuatu kepadamu dan membawa persembahan kepadamu. Apa itu yang disampaikan? Raja Balak ingin kamu berdoa dan kamu mengutuk bangsa Israel. Wah, apa ya yang ada di dalam perasaan Bileam? Bileam langsung berkata begini, kalian satu malam ini tinggal di rumahku, dan setelah tinggal di rumahku kalian sambil menunggu sampai besok. Nanti besok akan kukatakan Tuhan berkata apa kepadamu. Nah adik-adik, jadi pada saat itu suruhan-suruhan dan utusan-utusan tinggal bersama dengan Bileam. Sambil Bileam berdoa, Tuhan yang baik, apa yang harus aku sampaikan kepada Raja Balak sebagai Raja Moab? Nah,
Apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan berkata, engkau tidak boleh pergi bersama-sama dengan mereka. Engkau tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah ditakdirkan dan dinubuatkan Tuhan untuk menjadi bangsa yang diberkati. Nah, adik-adik, itu pesan Tuhan. Tiba-tiba besok pagi Bileam bertemu dengan utusan-utusan itu pada saat mereka bangun tidur. Hei, Tuhan sudah berfirman padaku tadi malam, lebih baik kalian pulang karena Tuhan menginginkan bangsa Israel menjadi bangsa yang diberkati. Akhirnya mereka pulang membawa kekecewaan. Pada saat mereka melaporkan hal ini kepada Raja Balak, wah, Raja Balak hatinya sudah mulai marah. Langsung Raja Balak berkata apa? Datang kembali lagi kedua kali. Datang membawa pasukan yang lebih banyak. Datang membawa pimpinan yang tertinggi dan datang membawa harta benda dan emas yang sangat banyak. Siapa tahu mungkin apa yang kalian bawa itu masih kurang, kata Balak begitu. Wah, akhirnya segerombolan orang datang untuk kedua kalinya. Kaget Bileam, loh, kalian ngapain lagi datang ke tempatku? Ayo dong Bileam, ini merupakan permohonan yang sangat penting karena Raja Balak ini merasa takut. Akhirnya Bileam berkata, emasmu dan uangmu semua yang engkau bawa pada saat ini itu tidak akan mengubahkan keputusanku karena aku telah berdoa kepada Tuhan. Aku harus taat kepada perintah Tuhan. Aku tidak mungkin mengingkari segala perintah Tuhan. Akhirnya apa? Mereka berbincang-bincang dan Bileam berkata, begini saja, kalian semua, ini kedua kalinya ya, tidur di tempat ini, aku akan kembali lagi berkata kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan menyampaikan apa ya? Nah, pada saat mereka beristirahat pagi-paginya, Tuhan menyampaikan pesan yang berbeda. Tuhan berkata seperti ini, Bileam pergi bersama dengan utusan-utusan itu, tetapi ingat, apa yang aku suruh kepadamu, itu yang harus kulakukan. Itu yang harus kau kerjakan. Nah, akhirnya apa adik-adik? Bileam bilang, oke, saya akan pergi bersama dengan mereka Tuhan. Nah, pada saat pagi-pagi mereka berangkat. Mereka menggunakan alat transportasi apa ya? Keledai. Gak seperti zaman sekarang ya. Kita bisa pesen Gojek, bisa pesen Grab dan lain-lain. Tapi zaman dulu binatang alat transportasinya. Nah, Bileam ini memiliki keledai yang sangat setia kepadanya, keledai betina. Nah, pada saat itu di tengah jalan apa yang terjadi? Tiba-tiba malaikat Tuhan marah. Malaikat Tuhan emosi dan malaikat Tuhan datang membawa pedang berada di depan Bileam. Tetapi sayangnya Bileam tidak melihat. Yang melihat siapa? Keledainya. Nah, pada saat itu keledainya pada saat melihat malaikat itu, apa yang dia lakukan? Keledai itu langsung berlari menuju ke ladang, tidak mengikuti petunjuk jalan dari Bileam. Langsung Bileam memukul keledai itu. Aduh, keledainya merasa sakit. Nah, itu yang pertama kali. Kedua kali malaikat Tuhan menunjukkan dirinya lagi membawa pedang. Dia menunjukkan di sebuah jalan yang sempit di antara kebun anggur dan jalanan. Dan apa yang dilakukan keledai itu? Keledai itu tiba-tiba dia berlari dengan sangat keras dan dia menabrakkan badannya ke tembok itu sehingga kaki Bileam kejepit. Aduh, kenapa sih kamu keledai, kakiku kejepit? Untuk kedua kalinya Bileam memukul keledainya. Aduh, sakit, kasihan. Ketiga kalinya malaikat Tuhan menampakkan diri kembali di tengah-tengah jalan yang langsung ada ujung, tidak ada jalan ke kiri ke kanan, ya, jalan buntu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba keledai itu dia langsung menundukkan kepalanya ke bawah dan akhirnya Bileam jatuh. Ketiga kalinya Bileam memukul keledainya. Adik-adik, keledainya sakit dan tiba-tiba Tuhan menjamah mulut daripada keledai itu.
tiba-tiba keledai itu berkata apa? Hei tuanku, mengapa engkau memukulku sampai ketiga kalinya? Ih, kamu bisa berbicara? Bileam merasa kaget. Langsung Bileam berkata, kamu nih mengerjai aku. Kenapa kamu pergi ke sini, pergi ke sana, kamu menunduk, kamu nih mengerjai aku. Dan akhirnya apa? Kamu tahu gak siapa yang ada di depanmu? Kata keledai itu. Dan akhirnya apa? Tuhan membuka mata Bileam. Pada saat Tuhan membuka mata Bileam, wah, Bileam menjadi takut sekali. Karena dia melihat ada seorang malaikat yang berdiri membawa pedang. Langsung saat itu Bileam tersungkur dan Bileam berkata, aduh ampuni aku Tuhan, kalau aku tidak bisa melihat malaikat Tuhan. Malah keledai ini yang bisa melihatnya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Bileam berkata, Tuhan, kalau ini bukan kehendak Kau, aku harus pergi ke sana. Biarlah aku akan pulang lagi. Tuhan berkata apa? Tidak, kamu harus tetap pergi ke sana. Apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Raja Balak memerintahkan supaya ada kutuk yang disampaikan kepada bangsa Israel, tetapi lain. Tuhan berkata, berkatilah bangsa Israel. Dan saat itu kata-kata berkat yang begitu banyak itu diberikan oleh Bileam kepada bangsa Israel. Raja Balak menjadi marah. Kenapa engkau melakukan itu? Tetapi apa yang dikatakan Bileam? Aku hanya mau taat kepada Tuhanku. Nah, adik-adik, dari sini kita dapat belajar bersama bahwa di dalam segala perkara harus ketaatan kita kepada Tuhan itu yang kita utamakan. Jangan karena ada sesuatu yang kita inginkan, jangan karena ada rasa egois yang ada dalam hati kita, tetapi biarlah taat dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian yang utama dalam hidup kita. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar cerita firman Tuhan, Kak Fani mau kasih sebuah gambar nih buat adik-adik. Nah, adik-adik kita akan belajar bersama bagaimana ya menggambar seekor keledai. Kira-kira keledai itu bentuknya seperti apa ya? Nah, kita melihat ya. Adik-adik bisa ikutin dari rumah. Nanti kita akan ditampilkan di slide. Nanti adik-adik menyiapkan pensil, menyiapkan selembar kertas, dan menyiapkan pensil warna. Warnanya hanya 3, yaitu warna abu-abu, warna hitam, dan warna pink ya. Jadi gak susah kan adik-adik? Nah, yang pertama kita akan menggambar sebuah lingkaran. Nah, dilihat ya adik-adik ya. Gambar pertama adalah sebuah lingkaran. Oke. Yang kedua, kita akan menggambar lingkaran yang kedua. Kalau tadi lingkarannya besar, sekarang lingkarannya kecil. Tetapi letaknya agak ke bawah ya adik-adik. Coba lihat ya seperti yang ada di slide berikut. Nah, yang ketiga, gambar lingkaran yang ada di sekitar mulut itu dihapus karena kita akan membuat sedikit oval. Jadi tidak terlalu ke atas ya, seperti gambar nomor 3. Perhatikan sudah mulai berbeda kan ya, gambar nomor 2 dan 3. Nah, adik-adik ikutin di rumah ya. Oke. Yang keempat, kita mulai membuat 2 telinganya. Nah, kita lihat telinganya seperti telinga kelinci. Ada 2 menjulang ke atas. Dan kita akan mulai menggambar ekornya. Kita lihat ya, ada 2 garis dan kakinya. Nah, kakinya kita menggambar oval. Ada 2 kakinya. Ya, adik-adik perhatikan satu-satu supaya bisa lengkap gambarnya dan jadi bagus deh. Oke. Yang kelima. Nah, kalau tadi telinganya sudah ada, sekarang lubang telinganya. Kita tambahkan lagi lubang telinga yang kecil di dalamnya. Kita tambahkan lagi mata, ada 2. Dan kita tambahkan lagi lubang hidung. Jangan lupa ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini.
gambar nomor 5. Nah, yang keenam, setelah semuanya sudah komplit ternyata masih ada yang kurang loh, yaitu apa? Rambutnya. Nah, kita gambar rambut di bagian depan kurang lebih seperti ini, gambar nomor 6. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mewarnai. Warnanya seperti apa ya? Yang pertama, rambutnya kita beri warna hitam. Nih, Kak Fani akan menunjukkan seperti di dalam gambar. Nah, bagus kan keledainya? Warna hitam untuk rambutnya. Warna pink untuk lubang telinganya. Dan warna abu-abu untuk seluruh kulitnya. Nah, ini dia gambar keledai. Bagaimana hasil karya daripada adik-adik? Pasti mudah kan? Yang penting diikuti satu per satu. Oke? Ya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Sekarang kita akan berdoa ya. Kita mau menyanyikan sebuah lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ya. Kita bersyukur buat ibadah yang sudah berjalan hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, jika pada hari ini kami semua sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu kami semua sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman, bahkan kami sudah belajar untuk menggambar. Kami percaya pesan kebenaran firman Tuhan pada saat ini itu akan tertanam di dalam kehidupan setiap kami. Berkati adik-adik kami Tuhan yang ada di dalam rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka diberi kesehatan, diberi kekuatan, bahkan bagi papa dan mama mereka diberkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami pada saat ini. Dan kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, sampai jumpa. Halo teman-teman, bagaimana ibadah hari ini? Pasti menyenangkan. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama Kak Susan. Dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Fani. Dan sekarang saatnya saya akan memberikan ayat hafalan untuk kalian semua berupa kode rahasia seperti gambar resim. Nah, kalian sudah melihat gambarnya kan? Sekarang saya akan memberikan challenge untuk kalian semua. Challenge yang pertama, kalian harus menirukan gerakan pujian dari Kak Susan yang berjudul Aku Istimewa. Challenge yang kedua, teman-teman harus membuat gambar yang Kak Fani berikan. Challenge yang ketiga, kalian harus memecahkan kode rahasia dari ayat hafalan yang telah saya berikan tadi. Jangan lupa ya, hasil challenge kalian di post di IG kalian. Dan jangan lupa juga berikan hashtag
Barito Kids. Ditunggu ya hasil challenge dari kalian semua. See you!